Wali Paidi adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Bapaknya guru sekaligus petani yang menggarap sawahnya sendiri yang cukup luas untuk menghidupi keluarga sederhananya. Setiap sore beliau mengajar ngaji anak-anak di kampungnya, di musolanya sendiri yang cukup luas namun tidak bisa dipakai Jumatan karena kapasitasnya paling banter hanya kurang lebih 30 orang. Anak-anak kampung senang mengaji di situ karena gurunya sangat sabar dan telaten membimbing anak-anak dan pandai bercerita utamanya kisah para nabi. Jika bulan Ramadan anak-anak paling senang ngaji di situ karena selalu tersedia takjil walaupun hanya singkong rebus. Bapak Wali Paidi juga sangat disenangi orang kampung karena ringan tangan untuk membantu yang kesulitan. Sehingga orang-orang kampung rela dan senang bila anak-anaknya belajar ngaji pada beliau. Kampung asal Wali Paidi ini cukup makmur. Oleh karenanya banyak anak-anak dari kampung ini meneruskan pendidikan yang lebih tinggi atau mondok ke pondok tersohor di luar kampungnya. Oleh karenanya musola ini menjadi ramai ketika bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan anak-anak muda pada liburan pulang kampung dan mereka bernostalgia dengan membuat acara ngaji posoan. Hingga ngaji posoan ini menjadi tradisi di musola itu. Mereka ngaji kitabnya super cepat yang bertujuan untuk menghatamkan bukan untuk kepahaman. Dan kadang-kadang ada yang bertausiah hanya untuk memamerkan kebolehan. Sehingga selain anak-anak muda, orang-orang tua pun ada yang ikut nimbrung. Maka tak heran bila bulan puasa musola ini menjadi makmur karena banyak yang bersodakoh. Apalagi bila tarawihnya diimami oleh santri yang barusan hafal Quran. Sedangkan Wali Paidi sejak kecil selalu di rumah, ketika ditawari untuk mondok dia tidak mau. Wali Paidi masih ingin berbakti kepada orang tuanya, karena orang tuanya sudah tua. Wali Paidi tidak tega kalau meninggalkan orang tuanya sendirian tanpa siapa-siapa. Dia sudah sangat senang dengan keadaan seperti itu. Tapi ketika dia lulus aliyah, abahnya memaksa dia untuk mondok. Konon karena abahnya bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang menyarankan agar memondokkan anaknya ke daerah Jombang. Maka berangkatlah mereka berdua ke sebuah pondok yang sangat istimewa karena santrinya sedikit tapi rata-rata pintar dan alim. Anak-anak yang mondok di sini sejak sanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ketika memasuki aliyah baru diajarkan ilmu nahwu shorof. Pengasuh pondok ini orangnya terlihat biasa. Perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam karena seringnya beliau pergi ke sawah. Tapi menurut kabar dari santri-santri bahwa kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali mastur atau wali tersembunyi. Ketika Paidi kecil dan abahnya sowan ke pengasuh, abahnya bilang kepada Mbah Kiai, "Mbah Kiai, saya titipkan anak saya kepada sampeyan. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Kiai lakukan terhadap anak saya. Andai Mbah Kiai menyembelihnya pun, saya ikhlas." "Inggih, insya Allah anak sampeyan ini akan jadi orang yang bermanfaat," ujar Mbah Kiai. Setelah basa-basi dan ngomong tentang segala aturan pondok dan ditunjukkan pondokan atau kamar untuk Wali Paidi, dia diantar abahnya ke kamar pondoknya. Abahnya berkata kepada Paidi, "Le, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pinter, tapi aku pingin kamu mondok ini belajar akhlak yang baik dari kiaimu. Apapun yang diperintah kiaimu laksanakan dengan ikhlas. Andai kiai menyuruhmu memotong tanganmu pun kamu harus melakukannya, tanpa harus bertanya apa alasannya." "Inggih, Bah," jawab Paidi. Setelah mencium tangan abahnya yang tampak berkaca-kaca, Paidi segera masuk kamar dan tengkurap di kasurnya dengan barang bawaan yang masih berserakan. Keesokan harinya Paidi kecil dipanggil oleh Abah Yai ke dalam atau rumah kediaman, bergegaslah ia menemui Abah Yai. Setelah bersalaman Paidi duduk di lantai, di depannya Abah Yai duduk dengan bersandarkan tembok. "Ali Firdaus, kamu mondok di sini gak usah ikut belajar ngaji seperti teman-temanmu yang lain.
Makommu bukan untuk belajar dan menghafalkan Al-Quran, apalagi belajar nahwu dan sorof, ucap Abah Yai. Paidi kecil terdiam, hatinya merasa terpukul dan sedih. Tidak dinyana kiainya akan berkata seperti itu. Namun Paidi kecil tak menampakkan kesedihannya terngiang pesan abahnya bahwa kepintaran bukan tujuannya untuk mondok di sini. Tapi ucapan kiainya ini begitu menghujam hatinya, tanpa terasa air matanya meleleh di pipinya. "Mengapa? Apa kamu ingin pulang dan gak mau mondok di sini ya?" kata Abah Yai seolah tahu perasaan Paidi. Setelah menghisap rokoknya, Kiai berkata lagi, "Abahmu menitipkan kamu kepadaku ini supaya mendidikmu, menjadikanmu sebagai orang bermanfaat, dan aku lihat kamu ini gak cocok untuk belajar menjadi guru ngaji, gak ada manfaatnya. Aku melihat kamu ini lebih pas kalau menjadi seorang penolong yang berakhlak mulia. Mulailah dengan belajar ikhlas untuk menjadi kacung di sini, membantu bersih-bersih dalam, dan membantu memudahkan santri-santri lain yang belajar di sini, menatakan sandal mereka, mengisi bak kamar mandi dan sebagainya." Paidi terdiam, hatinya marah bercampur sedih. Dia sangat sedih dibilang gak pantas jadi guru ngaji, tapi dia teringat pesan abahnya untuk manut atas apapun perintah kiainya. "Bagaimana? Apa kamu sanggup?" ucap Abah Kiai lagi. "Inggih Kiai," jawab Paidi pelan sambil mengusap air matanya yang meleleh perlahan. "Kalau begitu mulai sekarang kamu bersih-bersih dalam, habis itu bersih-bersih pondok," ucap kiainya. Sejak saat itu Paidi selama di pondok hanya menjadi kacung bagi santri yang lain. Mulanya dia agak uringan menjalankan perintah kiai ini, tapi lama-kelamaan hatinya menjadi sadar. Dia ini sebenarnya juga belajar menjalankan perintah kiainya dengan baik dan benar, cuma perintah bagi dirinya saja yang berbeda. Dia disuruh melayani santri yang lain, sedang santri yang lain diperintah untuk belajar dengan tekun, sama-sama menjalankan perintah kiai. Paidi mulai sadar bahwa belajar ilmu laku itu sulit dan banyak godaannya. Dia mulai meyakini bahwa kiainya ini tidak mendolimi dirinya. Bahkan ia mulai mencintai keluarga kiai ini yang ikhlas mengajarkan ilmu laku padanya. Abah Yai ini punya seorang putra yang umurnya sebaya dengan Paidi, panggilannya Gus Mursyid, dipanggil Gus karena dia putra kiai. Gus Mursyid juga ndak ikut ngaji di kelas, dia sangat cocok dan senang membantu Paidi. Nama Paidi sebenarnya adalah Ali Fidaus, keluarganya di rumah memanggilnya Ali. Dan Abah Yai, bapaknya Gus Mursyid, juga memanggilnya Ali. Namun karena Gus Mursyid selalu memanggilnya dengan sebutan Kang Paidi, dan kadang-kadang dia juga menyebut Wali Paidi, maka santri-santri pondok ini memanggilnya Kang Paidi. Dan dia sendiri tidak merasa tersinggung dan ikhlas menerima julukan atau panggilan seperti itu. Sebenarnya Wali Paidi juga tidak buta-buta amat pada Al-Quran. Dulu waktu masih di rumah dia diajar ngaji alif, bak, ta, oleh ibu dan kakak-kakaknya. Dia sebenarnya bisa membaca Al-Quran walaupun geratul-geratul, namun tajwidnya sudah lumayan. Gus Mursyid yang suka membantu dia kalau sedang ngepel masjid pondok, sering mengajaknya menirukan lafat-lafat yang sedang dihafal oleh Gus Mursyid. "Ilmu laduni itu," kata Abah, "ilet kudu muni. Lidahnya harus berbunyi, makanya sambil ngepel kalau saya melafat sampeyan tirukan," ujar Gus Mursyid. Sejak itu Wali Paidi senantiasa menirukan kalau Gus Mursyid sedang melafaz ayat-ayat Al-Quran. Dan tanpa terasa persahabatan dengan Gus Mursyid ini, Paidi hafal juz amma dan beberapa surat Al-Quran, utamanya surat Yasin yang di pondok selalu dibaca tiap hari Rabu malam. Di suatu malam sehabis maghrib, Paidi kecil ini duduk termenung di depan kamarnya. Dia melihat para santri ada yang menghafalkan Al-Quran dan sebagian yang lain berdiskusi membahas permasalahan nahwu dan sorof. Hatinya merasa gundah dan galau bukan karena dia merasa bodoh di hadapan teman-temannya,
namun justru dia merasa bangga karena teman-temannya sangat hormat padanya seolah ia keluarga dan murid kesayangan Kiai. Teman-teman santri pondok tidak ada yang memandang dia sebagai kacung. Bahkan mereka sangat hormat dan sungkan pada Paidi. Hati Paidi selalu khawatir kalau dia menjadi sombong karena perlakuan teman-teman santri. Para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing, sedang dia menjadi mahir melayani para santri termasuk menata sandal mereka. Dalam kegundahan hati antara bangga dan menjaga tidak sombong itu, Paidi tertidur dengan posisi terduduk di depan kamarnya dan bermimpi. Dalam mimpinya, dia seakan tidak tertidur dan masih dalam keadaan duduk di depan kamarnya. Dilihatnya kamar santri lain pada bersinar terang. Cahaya yang keluar dari kamar-kamar itu berasal dari lampu Petromax yang mereka bawa. Terpancar kegembiraan dari wajah para santri karena mempunyai lampu di tangan mereka. Sedang kamar Wali Paidi tidak mengeluarkan cahaya karena dia tidak mempunyai lampu Petromax seperti mereka. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari dalam kamarnya. Cahaya itu begitu sangat terang sehingga cahaya yang keluar dari kamar lain seakan meredup terkena cahaya dari kamarnya ini. Cahaya itu mendekati dirinya. Setelah cahaya itu mendekat, dilihatnya sebuah lampu Petromax yang dibawa seseorang. Dia melihat sebuah tangan yang begitu putih dan halus memegang lampu Petromax dan menyerahkan padanya. Paidi mengarahkan pandangannya ke atas namun kepalanya tak kuasa mendongak hingga ia tak mampu melihat siapa yang membawa lampu tersebut. Kemudian lampu itu terangkat tinggi hingga menerangi seluruh pondok. Paidi terbangun ketika azan Isya berkumandang. Hati Paidi dipenuhi kebahagiaan. Damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi segar dan ringan. Masih terasa kesejukan pemberi lampu walaupun itu hanya sebuah mimpi. Keesokan paginya Paidi dipanggil Kiai. Setelah mandi dan berpakaian rapi, ia sowan ke dalam. Dilihatnya Kiai sudah menunggunya di depan dalam. Di depannya ada meja bulat dari kayu jati. Di atasnya ada 2 cangkir kopi dan ada 2 bungkus rokok kretek dengan merek yang berbeda. Kiai mempersilahkan Paidi duduk, diminum kopinya, ucap Abah Yai lalu mengambil sebatang rokok dari merek kesukaannya dan menyalakannya. Asap rokok dan aroma kopi melengkapi suasana mereka. Yang itu rokokmu, dinyalakan aja, perintah Kiai. Paidi mengambil sebatang dan menyalakannya. Sebenarnya Paidi tidak biasa merokok karena sejak kecil hingga nyantri di pondok ini dia tidak pernah merokok. Walaupun di pondok ini tidak ada aturan dilarang merokok. Karena dia jarang-jarang pegang uang untuk beli sebatang rokok. Dan santri-santri lainnya belum ada yang memberi dan mengajaknya merokok. Walaupun begitu cara menghisap dan mengepulkan asap rokoknya kelihatan seakan dia adalah perokok berat. Terjadi keheningan di antara mereka. Kiai hanya diam. Sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbih. Paidi juga diam menunduk. Lalu Kiai berkata memecah keheningan, "Aku selama ini sengaja bersikap keras kepadamu. Supaya kamu tidak bergantung kepadaku. Aku pingin kamu lebih bergantung kepada Allah secara langsung." Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam. Lalu berkata, "Kelak kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku. Aku tidak mengizinkanmu ikut belajar itu karena kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah. Tapi bukan aku yang mengajarkan, namun guru agung yang mengajarkan hal itu sendiri padamu." Paidi mengangguk, walau kiainya ini terang-terangan mengatakan kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi. Di hadapan kiainya ini Paidi semakin hormat, hatinya diliputi ketawaduan yang begitu kuat pada kiai ini. "Mimpimu tadi malam jadikan kekuatan dalam hatimu," ucap kiai singkat. Paidi agak terkejut mendengar ucapan kiainya. Ternyata kiai mengetahui mimpinya tadi malam, dan entah apa yang dipikirkan. Paidi jadi tertunduk diam dan menangis agak sesenggukan, dan ciri orang ahli hikmah, Kiai berhenti. Setelah menyeruput kopi, Kiai melanjutkan kata-katanya lagi,
Hatinya tak pernah lupa pada Allah. Hatinya dipenuhi dengan Allah, lantunan zikir yang berputar-putar di dalamnya, dan aku melihat, tanda-tanda itu ada padamu. Hatimu selalu bergetar tanpa ada yang mengajari. Banyak santri dan bahkan kiai yang masih ingin belajar seperti itu, kata kiai lalu berdiri mendekati Paidi, menaruh tangannya di pundak Paidi. Tugasmu sungguh mulia. Pada saatnya nanti kamu harus menjalani tugas itu, kata kiai. Bergemuruhlah hati Paidi, hatinya berzikir dengan sendirinya, Allah, 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 secara terus-menerus. Wis, sekarang waktunya kamu bersih-bersihin dalam dan pondok seperti biasa. Utamanya toilet depan untuk tamu-tamu saya kamu bersihkan karena nanti akan ada tamu, perintah kiai lalu masuk ke dalam. Paidi berdiri dan beranjak menuju ke kamarnya mengambil sapu lidi lalu mulai menyapu halaman pondok, menata sandal para santri yang berserakan di depan kamar. Semenjak mimpi Petromax hati Paidi selalu berbunga-bunga, perasaannya selalu gembira dan apa yang dilihatnya selalu nampak ceria. Dan pagi itu ketika dia mengambil sapu ada seekor kucing yang terusik dari tidurnya dan menyingkir sambil berkata, "Dolim, enak-enak tidur diusir." Tanpa sadar Paidi memandangi kucing itu dan berkata, "Siapa yang ngusir kamu? Balik tidur sini, saya hanya mengambil sapu ini." Heran, kucing menoleh dan memandanginya. Paidi tersenyum, dan kucing itu ngeloyor kembali ke tempat tadi dan tidur kembali. Hati Paidi terus bergemuruh zikir. Kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir mengiringi zikir dalam hatinya. Sejak saat itu Paidi makin tekun dan tawaduk melayani para santri. Benar saja, selepas duha kira-kira jam 10-an pintu gerbang pondok dibuka dan sebuah sedan Citroen mendekat ke dalam kiai. Dua orang bule dan seorang lagi orang kita yang berpakaian necis berdasi keluar mobil sedang si sopir memarkir kendaraannya di tempat yang telah disediakan. Si bule ngomong ingin buang air kecil dulu dalam bahasa Perancis pada temannya. "Di sana, Tuan, barusan saya bersihkan. Kalau ada kurangnya tolong sampeyan beritahu saya," cerocos Wali Paidi yang tiba-tiba seperti mengerti bahasa Perancis yang diucapkan oleh orang Perancis tersebut. Dan Wali Paidi meskipun berbahasa lokal, namun diterima oleh orang Perancis seperti dalam bahasa Perancis yang fasih. Bule itu tersenyum dan ketiganya menuju tempat yang ditunjukkan Wali Paidi. Selesai ketiganya buang air, mereka masuk dalam yang sudah ditunggu oleh Pak Kiai. Kira-kira 45 menitan mereka di dalam, mereka keluar sambil ketawa-ketawa diantar oleh Pak Kiai dan terdengar celotehan dalam bahasa Inggris bahwa akan melihat-lihat pondok. Melihat Wali Paidi masih di situ, Pak Kiai minta supaya Wali Paidi ikut menemani Kiai keliling pondok. Akhirnya Wali Paidi seolah menjadi seorang guide yang menerangkan berbagai tempat dalam pondok itu dengan bahasa Perancis dan bahasa Inggris yang fasih dan sangat dimengerti oleh mereka. Kejadian terekam dan tersaksikan beberapa santri dan Pak Kiai sendiri. Namun di hadapan santri utamanya pada keluarga Pak Kiai, sikap Paidi layaknya seorang kacung yang selalu mengalah serta manut saja ketika disuruh-suruh. Hal ini menjadikannya banyak santri semakin santun padanya, namun ada juga santri yang agak kurang ajar kepadanya. Suatu ketika ada santri hafidz, hafal Al-Quran, menggodanya rada kelewatan sehingga sedikit mengganggu hatinya. Paidi mencoba menahan hatinya namun masih tampak juga di raut wajahnya. Lalu tiba-tiba saja hafalan santri tadi hilang. Santri yang sudah hafal 30 juz ini bingung karena ujian kelulusannya sebentar lagi diujikan. Sedang syarat kelulusannya adalah harus hafal Al-Quran 30 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan ke Pak Kiai. Suruh dia minta maaf pada Ali Firdaus dan jangan diulangi lagi kekurang ajaran padanya. Kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen, kata Kiai sungguh-sungguh. Perintah Kiai ini disampaikan ke santri hafidz tersebut. Namun santri tersebut tidak segera minta maaf pada Paidi.
dia masih bingung siapa Ali Firdaus itu. Untung segera diberitahu oleh Gus Mursyid bahwa Ali Firdaus itu adalah Kang Paidi. Sebenarnya santri yang akan lulus ini akhlaknya baik. Dia tergolong santri yang pandai dan cepat menangkap ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok. Dia selain pintar juga anak juragan batu bara dari Kalimantan. Bapaknya sangat kaya raya. Dia sengaja dipondokkan di sini karena bapaknya mengharapkan anaknya menjadi orang yang pandai dan berakhlak mulia. Dan tujuan bapaknya ini nampaknya sudah hampir terwujud. Setelah santri yang kehilangan hafalannya ini mengetahui siapa si Ali Firdaus. Dengan menangis santri ini minta maaf pada Kang Paidi. Paidi kaget ketika santri itu menangis di hadapannya sambil minta dimaafkan kesalahannya. Namun dengan hormat dan santun Paidi berkata, "Salah sampeyan apa Gus, kok minta maaf segala?" Kebiasaan Paidi sejak di pondok itu dia memanggil para santri dengan sebutan Gus. Paidi tidak basa-basi berkata demikian karena memang dia telah lupa pada kejadian itu. Namun tetap saja santri ini menangis di hadapan Paidi. "Inggi saya maafkan, saya ikhlas," kata Paidi walau tetap saja ia tidak mengerti permasalahannya. Santri ini menghadap Paidi tidak sendiri, dia diantar oleh Gus Mursyid. Gus Mursyid sendiri juga heran melihat tingkah laku sang santri Hafiz tadi karena dia juga tidak mengetahui persis kejadiannya. Namun karena Gus Mursyid ini mempunyai bakat-bakat sebagai kiai pengasuh pondok ini, dia minta supaya sang santri mencium tangan Kang Paidi dengan hikmat. Setelah acara maaf-memaafkan ini walaupun tidak langsung, atas kehendak Allah hafalan santri tersebut berangsur-angsur kembali lagi. Entah diperintah abahnya atau kehendaknya sendiri Gus Mursyid berfatwa pada sang santri yang kehilangan hafalannya. "Benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya." Begitulah yang terjadi pada santri Hafiz ini. Sejak peristiwa itu para santri makin hormat dan tidak berani lagi bersikap kurang ajar pada Paidi. Malah mereka sekarang ada perasaan takut karena menganggap Paidi sebagai sesepuh pondok dan mata-mata kiai di dalam pondok. Namun Paidi tetap bersikap biasa saja. Tiap pagi dia tetap menyapu halaman pondok, ngepel masjid dan menata sandal para santri. Hatinya tetap biasa saja, tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya, ketika menyapu halaman pondok serta menata sandal para santri itulah waktu ia bercakap-cakap dengan Allah. Hari Minggu Pahing di bulan Safar, matahari terlihat sudah agak tinggi di kampung Wali Paidi. Kala itu, Wali Paidi masih mengenakan pakaian training karena barusan lari-lari pagi, suatu kebiasaan yang dilakukannya tiap minggu pagi dari lepas duha. Pagi itu ia kedatangan tamu seorang India Muslim yang sudah menunggunya di musola. Setelah uluk salam dan mengenalkan diri, tamu itu langsung memerintah, "Sekarang sampeyan mandi-mandi dan berpakaian rapi, kita akan pergi ke suatu tempat. Pertemuan tahunan yang baru pertama kali ini akan sampeyan hadiri." "Kapan? Dan saya diundang sebagai apa?" tanya Wali Paidi heran. Karena ia merasa tak pernah berorganisasi apapun, tahu-tahu kok ada pertemuan tahunan. "Pertemuan apa?" batin Wali Paidi. "Sudah, jangan banyak tanya, cepat bersih dan rapikan diri. Saya tunggu di sini, setelah sholat duha kita berangkat," ujar tamu itu sambil menatap tajam Wali Paidi. Sorot mata dan ucapan tamu ini seakan menghunjam dada Wali Paidi hingga hatinya bergetar zikir. Tapi herannya ia merasa sangat percaya dan manut perintah orang ini. Tidak ada rasa suudon. Wali Paidi segera masuk rumah dan tidak sampai setengah jam dia sudah keluar dengan pakaian rapi sambil membawa perbekalan yang biasa dibawanya kalau pergi berkelana. Setiap tanggal 16 bulan Safar, asal tidak bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, ada pertemuan 41 wali-wali dunia di atas Bukit Rahmah, Jabal Rahmah, Makkah. Ke-41 wali ini tersebar di seluruh pelosok dunia, dan setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit ini. Seperti biasanya pertemuan ini dimulai selepas syuruk di tempat yang disepakati.
Sejatinya pertemuan itu adalah pertemuan khusus untuk melantik atau tepatnya memperkenalkan adanya wali baru atau wali pengganti dari negara atau daerah tertentu. Mereka ada yang datang ke sana dengan terbang, ada yang naik sajadah seperti Aladin, ada yang muncul dari bumi, ada yang naik burung, ada yang celing tahu-tahu sudah di tempat. Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh Al-Mukarram, pimpinan para wali yang setiap masa hanya satu orang di bumi Allah ini. Dan kali ini pimpinannya adalah orang dari Yaman, tepatnya dari kota Sona'ah. Bagi awam di bukit itu hanya terdengar deru suara angin gurun pasir. Namun bagi ahli zikir di atas bukit itu bergema lantunan zikir seakan dentuman-dentuman yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit itu awan seakan ikut menyemarakkan acara tahunan ini dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi berlantunkan simfoni takbir, tahmid, dan tahlil. Dari kejauhan di bawah bukit ada orang yang tidak terlalu tua, tampak terlatih-tatih kesulitan menaiki bukit yang tak seberapa tinggi ini. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Orang ini walau tampak agak kesulitan menaiki bukit dengan tongkatnya, dia berusaha melewati bebatuan terjal dan berliku, namun ia mampu menaiki bukit itu sampai di puncak. Gemuruh nafasnya tidak tersengal-sengal kecapean layaknya orang yang sedang mendaki. Bahkan halus teratur mengikuti alunan simfoni. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Gofar, Ya Robbal Alamin. Pakaiannya biasa, jubah putih walaupun tak seputih salju. Wajahnya selalu tersenyum, dari wajahnya bisa dikatakan orang ini bukan orang sembarangan. Tanpa menghentikan aktivitas zikir, para wali menghentikan aktivitas lainnya setelah melihat kedatangan orang ini. Suasana hening namun tetap dalam simfoni zikir yang indah terdengar pendengaran batin. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa sahlan ya Habibullah ya Sultanul Aulia, begitu ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah aulianya para wali. Sejatinya Wali Paidi masih terheran-heran dengan keadaan ini. Dia tadi berangkat setelah duha dan saat ini matahari masih baru saja meninggalkan ufuk. Dalam suasana heran, dia mendapat giliran terakhir untuk bersalaman dengan aulia, karena dia adalah anggota baru dari perkumpulan wali-wali dunia ini. Setiap wilayah selalu ada perwakilan para wali wilayah yang dinobatkan menjadi anggota perkumpulan wali dunia ini. Keanggotaannya hanya digantikan bila yang bersangkutan meninggal dunia. Para wali ini adalah orang-orang yang maksum, yang sudah tercukupi kebutuhan dunianya, sedang mereka adalah orang-orang yang selalu berserah diri pada Allah, Tuhan penguasa alam. Wali Paidi, anak Indonesia ini, dia masih sangat muda, belum menikah, penampilannya pun layaknya anak muda desa dengan jas ala tentara Jerman dan kopiah hitam yang agak tinggi, tubuhnya sedang-sedang saja dengan kulit sawo matang. Wajah pemuda ini masih kelihatan polos cenderung lucu. Dia menjabat tangan Sultanul dan menciumnya dengan takzim, suatu perbuatan yang mungkin hanya dilakukan oleh wali-wali dari Indonesia. Mana kopinya? Tapi kamu jangan merokok di sini, nanti aja kalau sudah selesai acara, ujar Sultan yang seolah tahu kalau Wali Paidi ini kemana-mana selalu membawa rokok dan kopi. Wali Paidi undur untuk membuat kopi, dia mengeluarkan termos kecil berisi air panas dan heran kok tahu-tahu sudah ada beberapa cangkir kosong. Wali Paidi membagi bubuk kopi yang dia bawa ternyata cukup, dan menuangkan air panas dalam cangkir-cangkir itu ternyata juga cukup dan berlebih seakan termos kecil itu sumber air panas. Setelah Wali Paidi membagikan kopi dan bertindak seakan pelayan pondok yang melayani para kiai pada acara haulan. Ia ikut duduk bersila bersiap menerima wejangan dari Baginda Sultan. Tema kita adalah perdamaian dan mencegah perbuatan manusia merusak bumi agar Allah tidak segera menurunkan azabnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Begitu pidato singkat dari Sultan, tak ada tepuk tangan, tak ada catatan-catatan yang perlu dibawa.
Tak ada diskusi-diskusi lagi, yang ada hanya lelehan air mata dan simfoni zikir. Ya Rohman, ya Rohim, ya Robbal Alamin. Para wali bubar sendiri-sendiri. Wali Paidi menghampiri wali India yang sengaja menunggunya. Wali Paidi menggandeng tangan wali India ini dan plus, mereka berdua sudah berdiri di depan rumah panggung. Di atas tangga panggung ada seorang tua yang langsung menyapa, "Ada perlu apa kau pakai mampir ke sini?" "Maaf Bib, sebelum meninggalkan Arafah tadi terbersit saya ingin kunjung ke sini. Tapi lain waktu ajalah," ujar teman wali Paidi. Setelah uluk salam, cling, tahu-tahu mereka berdua sudah duduk di dalam musola. Tak ada kata-kata yang terdengar, hanya sorot mata wali India ini menatap tajam wali Paidi seolah berkata, "Aku permisi dulu, di daerahku sudah hampir duha, tamuku sudah nunggu." Tapi tangan wali Paidi refleks memegang tangan wali India ini seraya berkata, "Tunggu dulu, pertama aku belum tahu namamu, dan tolong aku diajari ilmu itu." Tanpa berkata-kata wali India ini memegang pundak wali Paidi, seraya berucap, "Han." Diam beberapa menit kemudian terdengar lagi, "Assalamualaikum," dan plus, wali India itu sudah pergi. Sepulang dari pertemuan tahunan beberapa minggu yang lalu, wali Paidi ingin mencoba ilmu yang baru didapat dari temannya wali India, yaitu ilmu melipat bumi. Teman India ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan banyak biksu yang masuk Islam karena telah kalah bertarung dengan beliau. Waktu berangkat ke pertemuan tahunan beberapa minggu yang lalu, wali Paidi digandeng oleh teman yang dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangan wali India ini dan tiba-tiba saja celing, wali Paidi dan si teman India sudah berada di atas bukit tempat pertemuan. Dan entah karena apa wali India ini mau mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada wali Paidi. Mungkin supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang wali Paidi tidak kerepotan transportasi lagi. Cara mengijazahinya pun luar biasa, tanpa ada bacaan yang harus dihafal, tanpa ada puasa yang harus dilakukan, dan tanpa laku-lelaku lainnya seperti layaknya orang belajar ngelmu. Wali India ini hanya memegang pundak wali Paidi dan ilmunya sudah bisa ditransfer, canggih seperti proses transfer ke flash disk. Hari Minggu di waktu duha wali Paidi ingin menjajal ilmu baru ini untuk sekedar melihat-lihat dunia, ia ingin mengunjungi tempat-tempat di dunia ini. Oleh karenanya ia sengaja mengenakan celana jeans, baju kaos lengan panjang dan memakai rompi serta tak lupa mengenakan topi ala tentara Taliban pemberian tetangganya yang pulang umroh beberapa bulan yang lalu. Wali Paidi sengaja ingin memulai perjalanannya ini dari ruang tamu rumahnya karenanya dia memakai sepatu boot panjang kesukaannya bila bepergian jauh. Wali Paidi memejamkan matanya dan membaca mantra khusus dalam hati. Tiba tubuh wali Paidi terasa dingin dan tempat yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya, tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah. Tempat yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini, batin wali Paidi. Ia berdiri, melihat sekeliling, semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi mencoba berjalan dan tingak-tinguk di tempat-tempat yang belum pernah dilihat sebelumnya ini. Sepi, tiada orang sama sekali. Lamat-lamat wali Paidi mendengar ada suara bersenandung membaca zikir. Wali Paidi dengan langkah perlahan mengikuti asal senandung tersebut, dan tampaklah suara itu berasal dari beruang besar putih yang sedang membungkuk mencari makan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang berzikir itu beruang putih. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada wali Paidi seolah berkata, "Assalamualaikum." Tanpa sadar wali Paidi menjawab, "Waalaikumsalam," dengan perasaan kaget dan heran. "Kamu wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini, namanya wali Paidi," ucap beruang itu. Setelah memakan ikannya beruang putih itu melanjutkan berkata lagi,
Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi, kata beruang tersebut sambil pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam 1000 bahasa, ia tingak-tinguk mencari posisi matahari, ternyata dia kesasar ke kutub utara. Setelah sholat sunnah 2 rakaat sambil berdiri, Wali Paidi mulai membaca doanya kembali. Dan cling, dia membuka matanya dan betapa kagetnya ketika membuka matanya tampak di sekelilingnya banyak orang berlarian dengan memakai baju gamis selutut dan memakai surban. Tampak di tangan mereka senjata AK-47, terdengar suara bising peluru berseliweran. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke kutub utara, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan rupanya. Kok gak kesasar ke Hollywood saja? Ya. Wali Paidi segera mencari tempat yang agak sepi. Ia tidak suka dengan peperangan dan memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang agak sepi, Wali Paidi mulai merapal doa ilmu melipat buminya lagi dan celing. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Perlahan ia membuka matanya sambil membatin mudah-mudahan tidak kesasar ke tempat perang lagi. Sekarang di depannya terlihat rumah panggung terbuat dari kayu yang rasanya dia pernah melihatnya. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung melambaikan tangannya memanggil namanya. Sebenarnya Wali Paidi pernah ke tempat ini, makanya apa yang ada di benaknya bisa menggiringnya ke tempat ini. Waktu itu sepulang dari pertemuan Arafah, dengan tetap digandeng oleh Wali India, tiba-tiba telah berdiri di depan sebuah rumah yang sangat sederhana namun bersih. Ya, rumah yang sekarang ada di hadapannya. Wali Paidi juga ingat betul suara yang memanggil namanya, karena waktu itu beliau menyapa, "Ada hajat apa gerangan Tuanku Han berkunjung kemari?" Rupanya pandangan pertama dengan rumah panggung ini cukup bisa menggerakkan dirinya dengan ilmu melipat bumi. Wali Paidi teringat dengan orang tua itu, beliau adalah Habib Pahang Malaysia, yang juga ikut pertemuan tahunan para wali. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, sambil membatin Wali Paidi mendekati Habib. Ia teringat kesini bersama Han beberapa minggu yang lalu tatkala pulang dari pertemuan tempo hari. Ia memang berniat mau berkunjung ke dalamnya Habib ini. "Mari masuk nak. Jangan melamun saja," ucap Habib mempersilahkan tamunya. Sambil uluk salam Wali Paidi mendekati beliau dan setelah mencium tangan sang Habib, Wali Paidi masuk ke dalam. "Kamu kalau riado suatu ilmu seharusnya ndak boleh praktek tanpa didampingi guru. Ilmu melipat bumi itu berbahaya kalau ndak konsentrasi, nak Paidi. Jadi nanti gak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia," ujar Habib. "Tapi mbah saya nggak bawa paspor." "Tepatnya saya belum punya paspor," jawab Paidi. "Makanya tohli, bumi ini milik Allah tapi oleh manusia sudah dikapling-kapling menjadi beberapa yang mereka sebut negara. Dan masing-masing negara mengatur aturannya sendiri. Ada kartu identitas penduduk, ada paspor, dan aturan-aturan pelarangan yang kadang justru melanggar aturan Allah yang memilikinya. Karenanya nanti sampai di negerimu segera kamu urus paspor. Kemana-mana kamu harus bawa itu. Kalau gitu kamu tunggu di sini sebentar. Insya Allah Han akan datang karena dia sudah batin akan datang kemari." Menunggu guru Indianya datang, Wali Paidi sempat sholat duhur dan makan siang di rumah Habib. Setelah makan bersama dengan guru Indianya, Wali Paidi pamit pulang yang sebelumnya telah diwejang oleh gurunya. Ilmu itu harus diikuti oleh batin yang merasa kangen pada tempat yang dituju. Untung kamu pernah berkeinginan ke dalamnya Habib Pahang. Kalau tidak kamu bisa emblakrak kemana-mana mengikuti pikiranmu. Setelah mencium tangan kedua seniornya, Wali Paidi pamit pulang karena dia sudah kangen dengan gubuknya. Habib Pahang mengantarkannya masuk ruangan untuk take off. Namun Wali Paidi menggeser ke pintu luar untuk mengambil sepatunya yang tadi dilepas ketika masuk rumah. Sekali lagi Habib mengantarkan ke ruang khusus sambil menepuk-nepuk pundak Wali Paidi. "Ingat nak Paidi,
Setelah sampai rumah segeralah menjalankan amanah yang dibebankan ke kita semua. Selain manusia, jin juga makhluk Allah yang bisa merusak bumi. Mereka bisa menggiring manusia untuk berbuat kerusakan. Karenanya, setelah sampai di daerahmu segeralah berbuat, dan jangan sering iseng ngelencer. Ingat pesan pimpinan, kita harus mencegah perbuatan merusak bumi. Wali Paidi mengangguk dan setelah mencium tangan Habib, Sling, Wali Paidi sudah berada di gubuknya dekat musola. Dan ketika dia membuka rompinya di dalam kamar, tahulah ia bahwa rompi itu bolong di bagian belakang. Setelah beberapa hari di rumah, Wali Paidi berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai saran Habib Pahang. Hari Minggu bagda subuh Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpapa rokok kretek telah disiapkan dari berbagai merek yang beken sudah lengkap. Tidak ketinggalan satu blek kecil kopi bubuk juga dibawanya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud. Pada hari itu juga Wali Paidi sampai di gua tersebut, walau waktunya sudah agak sore. Mulut gua itu kecil tertutup ilalang tapi dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja kemungkinan oleh si penemu gua ini, wali pendahulu, dulu dipakai untuk tempat sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu tersebut, dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi hati Wali Paidi dengan sendirinya berzikir cepat dan otomatis, pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah, nur basirohnya semakin terang benderang. Setelah berwudu Wali Paidi sholat di atas batu yang mirip meja itu, entah sholat apa yang dikerjakan. Habis sholat terus berzikir sampai lupa membuat kopi dan merokok kesukaannya. Terus berzikir sampai masuk maghrib hingga menjelang isyak dia turun untuk berwudu dan meneguk air sumber di gua itu. Walaupun yang diteguk air sumber biasa, tapi bagi Wali Paidi rasanya seperti minum air zam-zam. Sejak habis magisak, sholat maghrib di jamak isyak, terus menerus sholat 2 rokaat salam, dan entah telah berapa puluh atau ratus rokaat tanpa terasa telah berlalu. Dan Wali Paidi baru sadar ketika lamat-lamat terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan supermi. Niatnya untuk sahur, puasa Senin, sambil duduk santai merokok menunggu waktu subuh tiba. Panci sudah dikeluarkan serta supermi dan rokok telah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya ia ketika mencari korek api tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya tapi tetap saja korek api tidak ditemukan. Waduh cilakak ini, mungkin koreknya tertinggal waktu dia santai merokok di musola kampung sewaktu selesai sholat duhur di awal pendakian kemarin siang. Dia melihat kopi satu blek yang aromanya begitu harum dan rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi dan supermi. Muspro semua ini, kok bisa koreknya hilang, kata Wali Paidi kesal. Namun tekadnya untuk berpuasa Senin yang menjadi kebiasaannya tak mungkin dia batalkan. Dengan 7 teguk air dari sumber dalam gua itu sudah lebih dari cukup baginya. Sepanjang berpuasa Senin hari itu dia lalui dengan nikmat, sholat, berzikir, tidur, membaca Quran, tertidur lagi. Pokoknya nikmat walaupun hanya sahur minum air sumber. Namun setelah waktu berbuka tiba ia berbuka dengan air sumber lagi. Setelah sholat magisak Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya gundah melihat supermi, kopi dan rokok terkulai tak berguna. Mubazir, katanya dalam hati dan mubazir itu kawannya setan. Wali Paidi tak mau berkawan dengan setan, maka ia pun membaca hisbe mantra. Kemudian ia megusapkan telapak tangan pada matanya dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat olehnya segerombolan jin di luar gua sebelah kiri, kira-kira 10 meter dari mulut gua. Wali Paidi segera keluar dan mendatangi gerombolan jin yang sedang berdiskusi dekat mulut gua tadi.
Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang, tampak ketakutan dan buyar lari pontang-panting. Wali Paidi mendatangi kelompok yang lain guna minta korek api, tapi belum sempat bertanya mereka sudah kabur pontang-panting, hingga tersiar Wali Paidi ngamuk dan mengobrak-abrik tempat para jin. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat tingkah Wali Paidi yang sebenarnya hanya ingin minta atau pinjam korek api. Akhirnya tibalah Wali Paidi di pusat kerajaan jin Gunung Arjuna. Wali Paidi disambut oleh dua prajurit jin yang memang diperintahkan oleh rajanya untuk menyambut Wali Paidi. Tampak wajah-wajah ketakutan dari prajurit jin ini ketika melihat Wali Paidi. Dalam istana Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Raja Ismoyo turun dari singgasananya menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkannya untuk duduk di sampingnya. Dengan sopan Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang tahu sebab perkaranya. Apakah gerangan yang Tuan cari? Sehingga Tuan murka begini, mungkin hamba bisa membantu." Wali Paidi menjawab, "Aku tidak marah dan tak pula mengobrak-abrik rakyatmu. Aku hanya mencari korek api. Apakah Anda punya?" Raja Jin merasa heran dengan pertanyaan ini sebab di dunia jin tidak dikenal yang namanya korek api. Namun dengan sopan beliau bertanya kembali, "Maaf kalau hamba boleh tahu, untuk apa korek api itu?" "Untuk menyalakan rokokku ini, dan juga untuk menyalakan api guna memasak air untuk membuat kopi dan super mie, punya korek api ndak?" "Loh, kalau hanya untuk membuat api cukup begini saja," ujar Raja Jin itu sambil mengacungkan telunjuknya yang menyala seperti korek api. "Oh maaf Tuan Raja, saya lupa kalau bangsa sampian ini terbuat dari api," kata Wali Paidi sambil mendekatkan mulut plus rokoknya ke telunjuk Raja Jin. Sambil merokok dan duduk dekat raja, mereka berdua asyik ngobrol dan diskusi segala masalah yang ada di kerajaan jin ini. Dari situlah Wali Paidi menjadi tahu bahwa masyarakat jin di wilayah ini belum Islam, dan banyak manusia yang datang ke tempat ini untuk minta pertolongan agar dapat menggandakan uang dan pertolongan untuk bisa menjadi pejabat. Sambil tertawa Raja Jin itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan anak buahnya adalah tipuan belaka. Mereka tidak dapat menggandakan uang, mereka hanya mampu dengan cepat memindahkan uang orang lain. Jadi kalau si peminta mengira uangnya tergandakan, di tempat lain ada yang kehilangan. Begitu pula dengan pertolongan yang lain hanya tipuan belaka. Sampeyan dan rakyat sampeyan harus Islam, menyembah Allah Sang Maha Perkasa dan pengatur jagat raya ini. Sampeyan pernah dengar nama Ifrit, Raja Jin yang dukdeng itu? Dia saja menyembah Allah, ujar Wali Paidi sambil menatap wajah raja dalam-dalam. "Ya, kami semua yang di sini pengikut Ifrit yang agung. Kami memujanya," ujar Raja Jin itu. "Apa Ifrit pernah kemari dan mengajarkan sesuatu pada negeri jin ini?" tanya Wali Paidi. "Kami tidak tahu. Kami hanya mendengar dari nenek moyang kami yang pernah berkelana sampai ke negeri Baghdad, dan kami selalu taat pada tetua-tetua kami." "Apa ini salah?" sahut Raja Jin menunduk. "Ndak salah-salah amat, tapi sampeyan dan rakyat sampeyan harus mengikuti agama Ifrit, bukan menyembah dan mengagungkannya, yaitu agama Islam," kata Wali Paidi. "Maaf tuanku, apakah tuntunan yang disampaikan Ifrit yang agung harus diganti dengan tuntunan Islam?" tanya Raja Jin lagi. "Begini loh Mas Raja, Ifrit itu pengikutnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini putra Daud penerus Nabi Musa, sedang Nabi Musa itu penerus agama Ibrahim, agama yang lurus, menyembah Allah, dan diteruskan sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ifrit itu sudah Islam sebelum Muhammad diutus. Sudah segini dulu, nanti kapan-kapan saya akan kemari lagi dan mengajari sampeyan dan rakyat sampeyan menjadi Islam. Saya pamit dulu sebab belum berbuka," kata Wali Paidi sambil beranjak berdiri dari kursi.
Legalah masyarakat jin setelah mereka tahu bahwa Wali Paidi tidak marah dan tidak berniat untuk mengobrak-abrik kerajaan jin. Masyarakat yang tadinya lari berlindung ke kerajaan, mereka pada pulang ke kampungnya masing-masing. Sedang Wali Paidi kembali ke gua digendong oleh seorang jin yang diperintahkan oleh sang raja untuk mengawal sekaligus difungsikan sebagai korek api. Bila dilihat kasat mata orang awam, Wali Paidi seperti terbang dengan duduk bersila, serta bila saat menyalakan korek api, tampak kasat mata orang awam seperti Wali Paidi sedang sulapan api. Wali Paidi berkata, maka tiba-tiba muncullah api, untuk merokok atau menghidupkan kompornya. Larut malam entah jam berapa, andaikan Wali Paidi membawa arloji, mungkin saat itu jam 2-an tengah malam. Wali Paidi duduk khusyuk sedang takhiyat akhir pada sholat tahajudnya yang entah rokaat keberapa. Tiba-tiba jin, korek api, yang menemaninya berteriak suara batin. Tuan saya boleh pergi sebelum ayam berkokok, semuanya sudah saya siapkan untuk Tuan. Kalau Wali Paidi sudah terbiasa sholat khusyuk dan bisa tak mendengar suara apapun. Namun karena teriakan ini suara batin maka agak terganggu juga kehusyukannya. Setelah salam dengan sedikit menahan perasaan agar tidak marah, ia menoleh ke arah jin dan berkata, "Apa kamu sengaja menggoda orang sholat? Sholat itu apa toh Tuan?" tanya jin polos. "Sholat itu sembahyangnya orang Islam," jawab Wali Paidi. "Tuan sembahyang kok jungkal-jungkal tidak duduk semedi, jadi saya kira olahraga. Maaf Tuan kalau saya tidak tahu, tapi saya boleh pergi? Semua kebutuhan Tuan telah saya lengkapi. Saya boleh pergi ya Tuan?" pinta jin memelas. "Ya pergi sana, tapi ingat setelah maghrib kamu atau temanmu harus sudah di sini." "Saya akan kemari lagi setelah matahari terbenam Tuan," jawab jin, dan plas, dia telah menghilang. Wali Paidi melanjutkan beberapa rokaat tahajud dan witir. Belum terdengar suara ayam berkokok. Mungkin karena terlalu jauh dari perkampungan jadi nggak terdengar suara ayam, apalagi suara azan. Setelah witir, sambil menunggu waktu subuh Wali Paidi merenung dan bertanya pada dirinya mengapa ia bertafakur ke Gunung Arjuno. Maka setelah menenangkan pikiran sejenak sambil bersila, seliut, Wali Paidi tertidur dan dalam tidurnya ia bermimpi ketemu Sultan Aulia di suatu tempat dan suasana yang Wali Paidi belum pernah tahu. Setelah saling uluk salam, Sultan bertanya, "Bagaimana rekreasimu di Gunung Arjuno?" "Rekreasi," batin Wali Paidi. "Iya, rekreasi," jawab Sultan. "Maaf senior, saya juga ingin tanya di sana saya tidak melihat keganjilan apapun tapi mengapa senior minta saya ke sini?" ujar Wali Paidi yang kurang enak lelakunya ke Gunung Arjuno dianggap rekreasi oleh seniornya. Sultanul Aulia, pimpinan para wali, mengulurkan tangan seolah memegang pundak kanan Wali Paidi, dan cekekal, Wali Paidi terbangun. Entah berapa menit dia tertidur tapi badannya sudah terasa segar seolah tidur lebih dari 3 jam. Di alam sadar Wali Paidi masih terngiang kata-kata Sultan bahwa tugas wali itu adalah dakwah rahmatan lil alamin. Kalau lelaku hanya untuk menyenangkan diri sendiri itu namanya rekreasi. Mulut goa di mana Wali Paidi menginap ini kebetulan menghadap timur. Jadi Wali Paidi bisa mengamati dari dalam goa bila sudah terbit nur fajar. Sambil menunggu nur fajar dia memeriksa panci tempat memasak air untuk kopi dan supermi masih hangat karena mowonya masih ada. Kemudian dia memeriksa tempat supermi, ternyata di sana ada beberapa korek api yang masih baru. Wali Paidi yakin kalau itu bukan korek yang dia bawa dari rumah. Dia ndak mau memakai barang itu karena merasa bukan miliknya. Dia kali ini menyalakan rokok dengan memanfaatkan mowo yang masih ada sambil niruput kopi dan sisa supermi. Menjelang maghrib hati Wali Paidi gundah, ingin segera menanyai jin yang tadi malam menemaninya tentang dari mana asal korek api yang ada di tempat supermi. Setelah surup jin itu datang dengan membawa teman. Tanpa basa-basi Wali Paidi langsung tanya perihal korek api.
Saya mengambilnya dari toko manusia di kampung bawah, ujar Jin. Lo itu namanya mencuri, dan siapa yang mencuri harus dipotong tangannya, kata Wali Paidi. Tidak mencuri tuan, pemilik toko itu sering minta tolong bangsa Jin untuk mengganggu toko sebelahnya. Jadi anggap saja korek itu sebagai upah saya. Jadi saya tidak mencuri lo tuan, kila Jin sambil memegang tangannya takut dipotong. Oke, sekarang gendong aku ke rajamu, ujar Wali Paidi sambil memegang tangan Jin. Dan plus, Wali Paidi sudah duduk di sebelah Raja Ismoyo. Kali ini Raja Ismoyo tidak merasa takut bahkan merasa lebih bersahabat dengan Wali Paidi. Tanpa basa-basi Wali Paidi berkata, saya datang untuk mengislamkan sampeyan dan bangsa Jin yang ada di sini. Lo ada perkara apa? Sampeyan kesini digendong tentara saya, dan ujuk-ujuk mau mengislamkan kami, jawab Raja Jin itu. Saya tahu bangsa sampeyan di sini belum Islam, sampeyan sekarang nyembah apa? Kami tidak nyembah apa-apa, kami hanya melakukan ritual seperti yang diajarkan Ifrit yang agung. Bahkan manusia ada yang datang bersemedi minta tolong kami. Oh, makanya anak buah sampeyan ndak ngerti orang sholat, ndak ngerti waktu maghrib, mencuri korek di toko dan tidak merasa salah, berarti sampeyan tidak Islam, celatu Wali Paidi. Ismoyo mendengarkan dengan serius. Kemudian dia bertanya, apakah kalau bangsa Jin menjadi Islam bisa sakti seperti sampeyan? Kalau sampeyan dan pasukan Jin menjadi Islam, nanti kalau mati bisa masuk surga dan tidak suka mencuri. Sekarang sampeyan mau masuk Islam apa tidak? Ujar Wali Paidi sambil menatap tajam mata Raja Jin. Raja Ismoyo terdiam sambil menundukkan kepala, entah apa yang terjadi dalam batinnya. Kemudian dia mendongak dan bergumam, seperti kata Raja-Raja Laut, kalau kami menjadi Islam, kami tidak perlu takut lagi pada matahari. Juga tidak takut pada kutukan bulan karena kutukan-kutukan itu tidak mempan pada bangsa Jin dan manusia yang Islam. Apakah benar demikian Tuan Wali? Benar asalkan mereka mau sholat dan berbuat baik, jawab Wali Paidi singkat. Lalu upacara apa yang harus kami siapkan untuk menjadi Islam? Ndak usah upacara-upacara, nanti saya ajari cara bersuci, bersahadat dan saya akan nginep di sini 3 hari untuk ngajari sholat. Bersyahadat itu apa? Bersyahadat itu pernyataan untuk memeluk agama Islam. Sekarang kumpulkan bala tentara dulu. Nanti kalau bala tentara sudah Islam, baru mereka mengajari rakyat sampeyan untuk Islam. Tapi sebelumnya suruh anak buah sampeyan untuk mengambil barang-barang saya di goa untuk dibawa ke sini. Dalam waktu ndak sampai semenit barang-barang Wali Paidi sudah berada di hadapan Wali Paidi. Para tentara Jin sudah pada kumpul di seputar istana, jumlahnya banyak sekali dan ternyata ada yang masih anak-anak. Wali Paidi tidak dapat membedakan mana yang tentara dan mana yang rakyat karena selain mereka tak berseragam, wajahnya pun hampir sama. Wali Paidi bingung juga bagaimana cara ngajari wudhu wong Jin tidak tersentuh air, untung ada cara tayamum hingga Jin bisa bersuci. Setelah siap, Wali Paidi mengajak Raja Ismoyo dan 2 orang jenderalnya untuk diislamkan lebih dahulu. Agak sulit juga mengajarkan Jin Jawa untuk membaca syahadat, tapi akhirnya bisa. Setelah mereka bertiga sudah bersyahadat berwudu tayamum, Raja Ismoyo didampingi 2 jenderalnya berdiri di atas batu yang dianggap sebagai mimbar. Saat itu bulan yang lebih dari separuh berada tepat di atas kepala. Raja Ismoyo memimpin para Jin Gunung Arjuno untuk bersyahadat sebagai pernyataan masuk Islam. Ketika para jin itu bersyahadat, bumi seakan bergetar. Gemuruh suara binatang sehutan Arjuno mulai dari jangkrik, belalang, sampai burung-burung tidur pun terpaksa bangun untuk sekedar bersiul. Kera-kera yang tidur pun terbangun untuk ikut bersyukur. Babi hutan malam itu mereka membatalkan merusak kebun dan bersyukur. Mereka bergembira dan seolah bernyanyi, Jin Gunung Arjuno masuk Islam. Selama 3 hari Wali Paidi tinggal di Istana Jin untuk mengajari kerabat istana menjalankan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya.
Kali ini Wali Paidi tidak hanya makan supermi, tapi juga buah-buahan yang diambil dari hutan itu bukan buah-buahan kebun. Selesai sholat isyak berjamaah dengan para jin, Wali Paidi pamit pulang. Sebelum pamitan turun gunung, Wali Paidi pesan pada Raja Ismoyo, "Insya Allah saya akan datang lagi kemari untuk mengajarkan tata cara sholat jenazah dan sholat gerhana. Sekarang saya mau pamit dulu, apa tidak perlu digendong oleh pasukan saya? Biar cepat sampai di tujuan sampeyan." "Ndak usah, saya bisa lebih cepat dari jin. Tapi kali ini saya ingin turun jalan kaki sambil olahraga. Assalamualaikum." Pamit Wali Paidi sambil nyangklong rangselnya yang sudah agak ringan. Paidi terbangun hanya beberapa menit menjelang